Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan selamat beriring salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Dr. John akan memberikan pencerahan dan ilmu kepada bapak dan ibu semuanya. Yang biasanya Bapak John memberikan di bagian poliklinik jiwa, sekarang hari ini kepada Bapak Ibu yang mendaftar di sini. Dr. John akan memberikan ilmunya tentang waspadai pikiran bawah sadar, karena itu akan menyebabkan bisa membawa penyakit. Kepada Dr. Muhammad John kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita biasanya memberikan untuk penyuluhan tentang kesehatan jiwa, biasanya di Poli Jiwa setiap hari Kamis dan hari Selasa. Tetapi sekarang berada di bagian mungkin pendaftaran ataupun di depan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada kita. Yang tadi disampaikan oleh Bu Desi adalah apa tadi Bu Desi judulnya? Oke, ya, pikiran bawah sadar harus kita waspadai karena akan menimbulkan penyakit jiwa. Oke, makasih untuk judulnya. Tujuan hari ini kita menyampaikan adalah kita berpikir penyakit itu datang dari mana sih? Apa dari pola hidup? Apakah dari juga kita salah makan? Ataukah salah begini, salah begitu? Tetapi kalau kita renungkan bahwa penyakit jiwa ataupun juga kita misalnya sulit tidur segala macam ataupun penyakit-penyakit lainnya bisa kita telusuri adalah salah satunya melalui apa Bapak Ibu sekalian? Pikiran. Pak dokter, ini asam lambung saya sering naik nih, saya sering mual-mual, ini jangan-jangan ini. Belum tentu. Pak dokter, sakit kepala saya begini nih, saya sering pusing dan segala macam, mungkin karena itu. Belum tentu. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa pikiran kita mempengaruhi apa yang terjadi di tubuh kita. Pikiran itu dibagi dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pikiran sadar, apa yang kita pikirkan. Seperti kita berbicara, ibu udah makan hari ini, udah makan. Oh itu, nah, kita berbicara seperti ini adalah pikiran sadar. Itu hanya 18% daripada pikiran kita. Tetapi, mungkin saya pindah sini ya Pak ya. Tetapi apabila kita melihat lagi pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berada di pikiran bawah sadar kita. Nah, Pak, ada suara, kita teruskan dulu suara yang lain. Oke, sudah habis suaranya ya Bapak Ibu ya. Kita teruskan lagi. Nah, sekarang pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang menguasai 82% dari pikiran kita. Contoh, kalau kita menyimpan segala informasi yang tidak menyenangkan, misal Bapak atau Ibu pernah trauma, misal si Ibu nih trauma dengan orang yang berkumis. Wah, misalnya saya dulu waktu muda-muda nih Pak Dokter, saya ini trauma, putus cinta sama yang berkumis-kumis atau bagaimana, mungkin ya, ini mungkin aja ya Bu ya, ini contoh. Tiba-tiba setiap ketika kita dewasa melihat orang yang berkumis, bawaannya nggak nyaman aja. Nggak nyaman ini orang berkumis dan segala macam. Kita berpikirnya apa? Berpikirnya hari ini. Padahal itu peristiwa kita waktu SMA, waktu sekolah dulu. Nah, ketika itu tersimpan, akhirnya menimbulkan suatu masalah di pikiran kita. Setiap melihat orang berkumis, akhirnya kita menjadi alergi. Kadang-kadang jadi gatal-gatal lah, kadang-kadang jadi kepala pusing lah, segala macam. Akhirnya kita berbicara kepada pikiran bawah sadar kita. Kemudian kalau di dalam agama itu sudah mengatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam hati atau dada manusia melalui
manusia dan jin. Begitu juga setan itu mengganggunya melalui apa Bapak Ibu? Allazi yuwaswisu fi, yang membisikkan. Jadi kalau di dokter jiwa, yang membisikkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Jadi kalau setan itu bukan yang kita hebat, bilang hebat itu adalah yang penampakan. Apa? Yang kolor hijau, yang butuh hijau, yang matanya rusak, yang nampak-nampak, itu bukan setan, itu setan kelas 3 Bapak Ibu. Setan kelas tinggi adalah yang membisikkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Makanya di Quran surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kita waspadai itu yang dibisikkan ke dalam hati atau pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang orang berpikir pikiran bawah sadar ini terlalu abstrak Pak Dokter. Apakah bisa menimbulkan penyakit lainnya? Ya, bisa. Ketika kita mengalami pikiran yang banyak sekali, masalah banyak, kemudian nanti akan diperintahkan di dalam otak kita, di situ ada hipotalamus di otak kita, diperintahkan kepada lambung asam naik, asam lambung kamu naik, maka dia akan otomatis naik. Kemudian pikiran lagi galau segala macam, jantung menjadi berdebar. Hipotalamus memerintahkan, hei jantung, kamu berdebar lebih kencang, berdebarlah. Timbullah rasa cemas, pikiran macam-macam. Akhirnya tidur malam kita menjadi sulit. Sehingga kita bisa menyadari yang kita waspadai adalah pikiran bawah sadar kita. Misal, yang paling sederhana aja Pak Dokter, contohnya jangan yang susah-susah lah, jangan teori kedokteran. Baik. Misal ibu pernah enggak naik travel atau bapak naik travel mulai dari Padang ke Payakumbuh, misal, kan jauh ya Bapak Ibu ya, jauh sekali naik travel. Ketika kita naik travel, mungkin kita berangkat itu dari rumah bahagia sekali. Saya mau jalan-jalan, mau raun-raun lah ke Payakumbuh, mau cari hiburan segala macam. Bahagia sekali. Tiba-tiba kita duduk di travelnya musiknya lagunya lagu sedih. Hidup ini sangat sulit. Hidup ini, lagu-lagu itu masuk ke dalam pikiran kita selama dari Padang sampai Payakumbuh. Lagunya lagu marato aja, lagu sedih aja, lagu putus asa aja. Kemudian ketika kita sampai di Payakumbuh, ketika turun dari travel, ya kita teruskan suaranya dulu ya. Ada suaranya, ya kita teruskan, ada suara. Nah kita lanjutkan lagi. Bapak Sapril. Ketika kita sampai di Payakumbuh, menginjakan kaki di Payakumbuh, yang tadinya berangkat dari Padang itu bahagia, kok hati kita kok galau ya? Kenapa hati ini sedih ya? Sampai Payakumbuh kan kita mau raun-raun, mau jalan-jalan. Ternyata apa yang terjadi? Kita sudah masuklah pikiran bawah sadar melalui lagu-lagu di travel. Di travel misalnya lagunya sedih, marato-rato, kemudian cerita-cerita masa lalu, mengungkit-ungkit cerita kegagalan hidup masa lalu, masa depan itu suram dan segala macam. Akhirnya kita secara otomatis menjadi sedih sendiri. Begitulah contoh daripada kita mewaspadai pikiran bawah sadar kita. Ketika kita mewaspadai semua yang bisa masuk ke dalam indera kita melalui mata ataupun melalui pikiran, maka kita bisa menjaga perasaan kita, maka kita bisa menjaga kewarasan kita. Maka allazi yuwaswisu fi sudurin nas yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nas bisa kita cegah karena kita sudah mewaspadai bahwa setan itu membisikkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Kemudian allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Manusia mungkin bisa jadi keluarga kita sendiri misalnya datang, udahlah, nggak usah kamu teruskan sama suami kamu itu orangnya nakal, itu suka goda-godain perempuan segala macam. Itu dipanas-panasin. Ketika dipanas-panasin, ya sih tahu apa sih. Besoknya lagi saudaranya lagi masuk lagi datang, dibisikin lagi, udahlah suami begitu aja, kamu masih urus-urus segala macam. Nah ketika dibisikkan terus-menerus ke telinga kita, itu bukan tugas setan lagi, tugas dari manusia yang memasukkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Kemudian ketika suaminya melakukan suatu, ya namanya juga ada salah, namanya suami, misalnya pulang agak malam segala macam, mulailah timbul curiga. Wah benar juga, jangan-jangan kata mama saya ini suami saya agak nakal nih, suami saya begini nih. Ketika itu diolah, padahal itu tidak benar, padahal itu salah, akhirnya menjadi suatu keyakinan bahwa suami saya ini salah atau bahwa istri saya ini salah, dan akhirnya kita menjadi cemas,
rasa takut, akhirnya menjadi jantung berdebar, perut naik, kuduk berat, kadang-kadang tangan mendingin, akhirnya nanti malam kita menjadi sulit tidur. Maka ibu dan bapak sekalian, kita waspadai pikiran bawah sadar kita, bahwa pikiran bawah sadar kita adalah sebesar 82%. Maka dari itu mulai sekarang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin dan juga godaan daripada manusia itu sendiri. Dan mungkin kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad John SPKJ yang telah berbagi ilmu kepada bapak-bapak dan ibu semuanya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.